Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat, Ibu Clara Evi Citrading Tias, selaku dosen mata kuliah Public Speaking, serta teman-temanku yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Triwahyuning Jati beserta rekan saya, Syafira Mawada Tanjung, selaku perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan mengenai mitigasi atau penyuluhan bencana gempa bumi. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Triwahyuning Jati berperan sebagai juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam yaitu gempa bumi yang ada di kawasan Pusat Perdagangan Pasar Tanah Abang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi ataupun penyuluhan bencana gempa bumi. Bapak Ibu sekalian, belum lama ini kita mengetahui kabar duka yaitu bencana alam gempa bumi yang terjadi di negara Turki. Gempa tersebut berkekuatan 7,8 magnitudo yang termasuk ke dalam golongan gempa berskala besar dan mampu meluluhlantahkan serta menghancurkan seluruh fasilitas yang ada di negara tersebut. Perlu kita sadari bahwa negara Indonesia juga beberapa hari belakangan ini telah terjadi bencana gempa bumi. Bencana tersebut terjadi di wilayah Bayah, Banten dengan kekuatan 5,6 magnitudo dan dirasakan sampai dengan wilayah Jakarta. Untuk itu, saya di sini selaku BNPB ingin menjelaskan bagaimana cara kita mengatasi atau memberikan perlindungan diri dari bencana gempa bumi. Mitigasi bencana gempa bumi, apa itu? Perlu kita ketahui bahwa Indonesia secara geografis berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api, di mana bertemunya 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng api Pasifik. Untuk itu, perlu kita mengetahui bagaimana caranya mitigasi bencana alam. Gempa bumi dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan tidak tahu kapan datangnya. Apa saja langkah mitigasi yang harus kita lakukan? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya mitigasi bencana gempa bumi di keramaian, terutama pusat perbelanjaan Tanah Abang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya untuk melindungi diri di pusat keramaian, terutama perbelanjaan Pasar Tanah Abang. Semua orang pasti sudah tahu bahwa Pasar Tanah Abang merupakan lingkungan pasar yang sangat-sangat padat. Sangat sulit untuk menemukan jalur evakuasi. Nah, kita dari dulu sudah tahu bahwa mempelajari praktek tidak semudah dengan teorinya. Jadi, saya akan membacakan atau memberikan informasi secara ringkas mengenai 3 langkah upaya mitigasi bencana gempa bumi. Yang pertama, pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana gempa bumi. Yang kedua, saat terjadinya bencana gempa bumi. Dan yang ketiga, sesudah bencana gempa bumi. Apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama, pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana gempa bumi. Hal-hal yang harus kita lakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri. Yang kedua, melakukan latihan perlindungan diri seperti merunduk, kemudian melindungi kepala, serta jangan panik. Yang kedua, saat bencana. Ini yang paling utama. Kita nggak boleh panik. Kalau kita panik, kita malah bingung nih, apa ya yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita malah ngeblank. Oke. Kemudian, tetap lindungi kepala dan jauhi lingkungan-lingkungan yang bangunannya akan roboh. Yang kedua, hindari menggunakan lift, eskalator. Gunakanlah tangga darurat. Yang terakhir, jangan berdiri di dekat tiang listrik
pohon, papan reklame, atau kemungkinan bangunan-bangunan tinggi yang kemungkinan akan roboh. Yang ketiga, setelah terjadinya bencana gempa bumi atau pasca bencana, kita harus tetap waspada karena setelah gempa bumi terjadi, maka akan ada bencana-bencana susulan. Oke. Kemudian berdirilah di tempat terbuka yang jauh dari bangunan-bangunan ataupun semacam gedung-gedung tinggi, papan reklame, ataupun tiang listrik atau pohon-pohon yang akan tumbang. Setelah gempa bumi terjadi, kita harus tetap waspada ya. Betul? Betul. Nah, ketika terjadi bencana gempa bumi, terutama di Pasar Tanah Abang, tentunya Pasar Tanah Abang pasti sudah memiliki jalur evakuasi tersendiri, seperti di lahan parkir ataupun lahan kosong lainnya. Jika tidak ditemukan, maka Bapak Ibu bisa pergi ke jalanan yang luas ataupun lahan terbuka lainnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai do and don't yang harus dilakukan saat terjadinya gempa. Do yang pertama, berlindung di dekat pilar bangunan yang kokoh dan jauhi jendela. Karena ketika kita mendekatkan kepada jendela, jendela akan pecah dan menusuk tubuh-tubuh kita. Itu berbahaya. Do yang kedua yaitu evakuasi sembari melindungi kepala dan tengkuk. Jadi, kalau kita mempunyai tas ataupun barang-barang lainnya, bisa untuk berlindung, untuk menutupi bagian kepala kita, seperti itu. Kemudian, do yang ketiga yaitu gunakanlah tangga darurat dan jangan berlari. Jangan berdesak-desakan, oke? Yang keempat, cari lapangan terbuka yang jauh dari bangunan yang tinggi, tiang listrik, ataupun papan reklame. Yang kelima, siapkan tas siaga bencana yang berisi P3K, makanan, minuman, kontak-kontak penting, ataupun surat berharga lainnya. Nah, don't-nya apa ya? Menurut kalian apa nih? Aku kasih tahu ya. Don't yang pertama, jangan panik. Kita nggak boleh panik. Jika jarak yang ditempuh jauh dari titik keluar, tidak perlu lari berdesak-desakan, karena itu bisa membuat kita terjatuh ataupun orang lain. Dan yang kedua yaitu kita nggak boleh nih evakuasi sambil update media sosial, sambil update sosmed kayak misalkan, wah lagi gempa nih, halo guys kita lagi gempa, itu nggak boleh. Karena gempa itu bukan buat pansos. Yang ketiga, hindari penggunaan lift. Karena biasanya ketika gempa akan ada pemadaman listrik. Bukannya selamat, kita malah terjebak di dalam lift. Itu malah berbahaya. Kemudian, jangan memeluk pohon. Karena jika gempanya kuat, maka berpotensi pohon itu akan roboh. Yang kelima, jangan lakukan evakuasi dengan membawa harta benda yang berat. Karena akan menyulitkan, percaya deh. Kalian lari sambil bawa tas yang berat, itu tuh benar-benar sulit banget gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai upaya penyuluhan ataupun mitigasi bencana alam gempa bumi di kawasan Pasar Tanah Abang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya. Perkenalkan, saya Syafira Muhammad Tanjung sebagai narasumber penyuluhan kali ini. Saya, perwakilan dari BNPB, akan menjelaskan bagaimana jika terjadinya gempa bumi dan bagaimana sih cara meminimalisir kerugian jika teman-teman sedang KBM atau sedang berada di lingkungan kampus. Teman-teman harus bisa mengambil keputusan yang baik jika terjadinya gempa bumi. Belum lama ini, terjadinya gempa bumi berada di daerah Jakarta. Mungkin teman-teman UPJ juga merasakannya gempa bumi yang berskala sedang. Menurut BMKG, adanya gempa bumi berada di sekitaran Bogor, Sukabumi. Mungkin jika terjadinya gempa bumi, teman-teman akan merasa panik, ada yang merasa khawatir, ada yang merasa takut, dan mungkin juga ada yang tidak merasakannya karena memang gempa buminya berskala kecil. Nah, aku akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman bagaimana sih jika sedang terjadinya gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran-getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi yang tiba-tiba
atau secara tiba-tiba yang menciptakan seismik. Gempa bumi juga biasanya diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dengan patahnya lapisan batuan atau kerak bumi. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi dibagi menjadi 3, yaitu ada gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada di 300 km di dalam kerak bumi. Lalu ada gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada antara 60 km sampai 300 km di dalam kerak bumi. Lalu yang terakhir itu ada gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang pusat gempanya kurang dari 60 km di dalam kerak bumi. Jika teman-teman UPJ sedang KBM atau berada di lingkungan kampus dan terjadi gempa, teman-teman harus segera berlari menuju tempat evakuasi yang telah tersedia, yaitu berada di parkiran motor yang ada di gedung A. Dan teman-teman juga tidak disarankan untuk menaiki lift, lebih disarankan menggunakan tangga darurat. Tangga darurat ada di setiap lantai dan pintu berwarna merah. Jadi teman-teman bisa menuju tempat evakuasi menggunakan tangga darurat tersebut. Nah, aku juga akan kasih tahu kalian hal-hal apa aja yang harus dan tidak boleh dilakukan jika sedang terjadinya gempa bumi. Hal yang harus teman-teman lakukan ketika sedang terjadi gempa bumi adalah segera berlari menuju tempat evakuasi yang telah tersedia, dan jika teman-teman tidak sempat, teman-teman bisa berlindung di bawah meja. Lalu paling penting adalah teman-teman harus tetap tenang saat sedang berjalan menuju tempat evakuasi atau menuju tempat yang aman. Nah, itu dia hal-hal yang harus teman-teman lakukan ketika sedang terjadi gempa bumi. Sekian penjelasan saya mengenai penyuluhan gempa bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.